Halo Sobat Hits, jumpa lagi sama aku Putri. Tentunya dalam acara Sobat Hits, Sobat yang selalu bahas tentang hal-hal hits. Kali ini kita mau bahas tentang virus corona. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja, tonton sampai habis. Akhir-akhir ini dunia dihebohkan dengan adanya virus corona. Wow, bahkan sekarang udah sampai ke Indonesia. Tentunya kita khawatir ya. Nah, kira-kira apa sih virus corona? Virus corona adalah suatu kelompok virus yang menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Jadi dari hewan ke hewan atau dari hewan ke manusia, dari manusia ke manusia lain. Nah, beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia, dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis ini baru ditemukan yang menyebabkan penyakit COVID-19. Nah, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Jadi baru aja ditemukan ya guys. Nah, ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi pertama di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Oke, kira-kira apa sih gejalanya? Jadi, gejala yang paling umum adalah demam. Wah, kalau demam hati-hati ya, tapi bukan demam cinta. Oke, kali ini ada demam panas. Kemudian selanjutnya yaitu rasa lelah dan batuk kering. Jadi kalau batuknya kering itu bisa terindikasi COVID-19. Nah, beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau bahkan diare. Oh, bukan diare karena makan pedas ya guys. Oke, gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap, step by step. Jadi beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun, dan tetap merasa sehat. Sebagian besar, sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlunya ada perawatan khusus. Nah, sekitar 1 dari 6 orang yang terjangkit COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang-orang lanjut usia dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, atau diabetes punya kemungkinan yang lebih besar mengalami sakit lebih serius. Mereka yang mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas sebaiknya langsung dibawa ke dokter ya, jadi diperiksakan. Masa inkubasi COVID-19 adalah 14 hari, sehingga pemerintah mengambil langkah untuk mengisolasi mandiri. Jadi, isolasi mandiri ini dilakukan oleh orang terhadap dirinya sendiri. Nah, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan jangka waktu isolasi mandiri tersebut adalah 14 hari. Lakukan isolasi mandiri, gunakan masker yang benar, lakukan social distancing atau jarak sosial, tidur sendiri dulu, tidak berbagi alat makan dan minum, segera cuci tangan atau cuci alat makan dengan sabun, kata Yuri Senin 16 April 2019. Payung hukum isolasi diri adalah Surat Edaran Nomor HK.02.01-Menkes-202/2020 yang dikeluarkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Surat edaran itu ditunjukkan kepada kementerian atau lembaga, gubernur hingga wali kota. Seluruh pemimpin jajaran dalam organisasi tersebut diminta
menginstruksikan para jajarannya penetapan isolasi mandiri. Nah, dengan adanya isolasi mandiri ini, pemerintah juga mengambil langkah untuk meliburkan seluruh sekolah selama 2 pekan atau 14 hari. Nah, pada saat libur sekolah tersebut dan libur kerja, otomatis banyak nih teman-teman yang di rumah. Nah, mereka memanfaatkan waktunya untuk memasak, belajar memasak kalau yang belum bisa. Nah, sobat hits termasuk yang mana nih, yang belajar masak atau belum bisa masak? Sama aja ya. Oke, ada juga nih yang bantuin orang tuanya. Bantuin orang tuanya tentunya masih di rumah aja ya guys, nggak boleh keluar rumah. Oke, ada juga nih yang ngisi dengan kegiatan konser musik online ya. Seperti apa ya? Jadi konser musik online ini dilakukan oleh beberapa artis atau bisa dibilang artis-artis hits yang ngisi. Oke, kalau buat yang belum tahu nih, tempat Putri mau tinggal kasih tahu kita ya. tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua ini Punya kita. Memang semua ini milik kita. Hanya alam-alam, bagai rumah kita, Tanpa anyelir, tanpa melatih. hanya bunga bakung tumbuh di halaman. Namun semua ini punya kita. Memang semua itu milik kita. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Semuanya Ada di sini. Oh, lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa. semuanya Ada di sini. Rumah kita. rumah kita. Ada di sini. Wah, lagunya bagus banget ya guys. Oke, bisa buat inspirasi buat kita nih, bisa ngisi waktu luang dengan hal-hal yang positif aja dan tetap di rumah aja. Bisa juga nih buat teman-teman yang lain, misalnya ngisi dengan olahraga di rumah aja, makan di rumah aja buat yang suka makan. Tapi tetap jaga pola makan ya guys, jangan sampai berlebihan. Jangan lupa juga nih minum vitamin C biar tetap aman. Oke, selanjutnya Putri berbicara tentang update corona pada tanggal 8 April 2020 nih. Di dunia telah terinfeksi sebanyak 1,43 juta orang, serta yang sembuh adalah 303 juta 7 yang sembuh. Kemudian nih, jika dibandingkan dengan pada kemarin sore, jumlah bertambah lebih dari 83.000 kasus. Nah, pasalnya pada Selasa 7 April 2020 sore, jumlah terkonfirmasi kasus COVID-19 adalah 1.352.158 kasus.
Itu di dunia ya guys. Kemudian yang meninggal adalah 82.210. Wow, cukup banyak ya. Namun yang sembuh itu banyak banget guys kalau di dunia, yaitu 337 dinyatakan telah sembuh. Nah, selain itu pandemi juga menyebar di dua transportasi angkutan internasional, yakni Diamond Princess yang bersandar di Yokohama, Jepang, dan kapal pesiar MS Zaandam, Holland, Amerika. Oke, kemudian pemerintah menyatakan bahwa masih terjadi penularan virus corona yang menyebabkan jumlah pasien COVID-19 bertambah. Nah, hingga Rabu 8 April 2020 pukul 12 WIB, diketahui secara total ada 2.956 kasus COVID-19 di tanah air. Wah, udah lumayan banyak ya guys, kita hampir 3.000-an, jadi untuk kita tetap harus berjaga-jaga. Nah, jumlah ini bertambah 218 kasus dalam 24 jam terakhir. Nah, hal ini diungkapkan juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto, dalam konferensi pers di Geraha BNPB pada Rabu 8 Maret 2020. Tidak hanya itu, ternyata dua artis dari Indonesia telah terinfeksi virus corona guys. Oke Sobat Hits, namanya adalah Detri Warmanto dan Dian. Oke, dua artis itu adalah artis asal Indonesia yang terinfeksi virus corona. Nah, dari Ya, Detri, apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik-baik aja. Nah, Detri, ini kan sempat heboh juga di sosial media ya. Detri juga menyita banyak perhatian para netizen nih. Namun pas pertama kali tahu, Detri sendiri bagaimana reaksinya? Pertama kali tahu ternyata terpapar COVID-19 pasti shock lah. Jadi memang awalnya kita nggak pernah sadar bahwa ternyata kok bisa ya, pas dites hasilnya ternyata positif, karena sedikit pun dan gejala yang dilihat di media kan sama sekali nggak ada, kayak sesak, terus batuk, kayak demam, terus diare gitu kok makanya jadi memang kaget banget. Oke, nah Detri berarti gejala-gejalanya tadi udah ada demam, batuk, dan juga berbagai gejala COVID-19. Namun saat ini nih sejak 15 Maret kemarin tes sampai sekarang sudah berapa kali mencoba untuk konsultasi ataupun tes ke rumah sakit? Pertama tanggal 15 Maret itu awal tes yang dinyatakan positif. Terus dokter untuk menghimbau untuk balik lagi tes COVID-19 semoga negatif itu 14 hari setelah masa inkubasi lah. Maksudnya setelah 14 hari terus tes lagi di RSPAD. Tapi nggak di tanggal 14 nggak di tanggal 29 itu setelah 14 hari, tapi kita tesnya di tanggal 31 Maret gitu. Itu tes kedua setelah tanggal 15 Maret. Nah, saat itu Detri memilih untuk isolasi secara mandiri. Apakah ini memang kemauan sendiri atau anjuran dari rumah sakit, Detri? Rumah sakit yang anjurin sih. Memang rumah sakit rumah sakit bilang sama saya bahwa isolasi mandiri aja selama 14 hari. Tapi sebenarnya saya pribadi tadinya pengennya minta diisolasi di rumah sakit, tapi ditolak sama rumah sakit. Rumah sakit bilang katanya, buat apa mas? Karena tanpa ada gejala, nggak ada sakit, nggak ada apa, percuma juga kita mau ngobatin apa? Dibilang, karena memang sampai saat ini kan dokter bilang belum ada obat dan vaksin khusus untuk COVID-19 corona. Jadi memang jalan satu-satunya isolasi mandiri 14 hari yang dokter bilang self healing, penyembuhan dengan diri sendiri, yaitu imun kita ntar ngelawan si virus tersebut gitu. Ya, Detri, tapi alhamdulillah ya saat ini Detri sudah dinyatakan negatif dari COVID-19. Nah, saat ini apalagi sih tes yang dilakukan setelah ini? Apakah Detri jadi lebih awas diri gitu mungkin? Saya nunggu hasilnya Senin, benar-benar tertulis dari rumah sakit tuh, dari hasil swab gitu, negatif. Tapi kalau misalnya dari bicara inkubasi dan beberapa kali saya tes pakai rapid, itu memang sudah negatif dinyatakan.
Ya, lalu Detri ketika kemarin saat disuruh 14 hari mengisolasi diri nih, mungkin pemirsa juga penasaran apa aja sih sebetulnya yang dilakukan di rumah? Banyak banget Mbak. Jadi saya ngelakuin apa aja ya? Mungkin ngelakuin kegiatan sehari-hari, tapi bedanya ngelakuinnya di rumah sendirian tanpa ada kontak dengan orang lain. Kayak contohnya kayak saya bangun ya normal aja sih, kayak bangun pagi misalnya ibadah, olahraga terus habis sarapan terus saya baca teman-teman message dari teman-teman, terus komunikasi sama keluarga lewat video call, terus main game misalnya, ya isolasi biasa lah, maksudnya bukan yang bingung. Mungkin di awal-awal saya bingung gitu, saya harus ngapain, tapi lama-lama terbiasa juga. Iya, Detri, lalu ketika mengisolasi diri, begitu betul-betul tidak berinteraksi dengan siapapun orang yang ada di rumah, dan bagaimana sebetulnya menjaga kedisiplinan itu sendiri, Detri? Ya memang dokter yang menyarankan bahwa kalau bisa jangan sampai kita ada kontak dengan orang lain, karena memang dokter bilang penyebarannya dan penularannya yang sangat cepat dan luar biasa. Jadi memang gimana caranya saya emang harus ya diisolasi dalam satu tempat, terus makan sendiri, cuci piring sendiri, melakukan segala sesuatu yang mandiri. Ya jadi memang sebisa mungkin ya menghindari kontak dengan orang luar lah. Oke, baik. Detri, mungkin terakhir sedikit singkat pesan untuk masyarakat saat ini yang mungkin sedang takut dengan COVID-19 ataupun sedang menanggulangi COVID-19 dengan dirinya sendiri. Ya pertama jalanin kondisi ini, jangan panik. Yang jelas jangan panik, tetap tenang, tapi juga jangan percaya diri bahwa saya ini nggak apa-apa loh gitu. Bahkan saya kan sebagai contoh bagi masyarakat, orang yang tidak ada gejala sama sekali tapi terpapar COVID-19. Jadi memang harapan saya lebih disiplin lah dalam hidup. Jadi memang jaga kebersihan, terus jaga jarak fisik, tetap di rumah kalau bisa, kalau nggak penting banget nggak perlu keluar gitu. Karena kita nggak tahu sih di luar sana kita apakah ya kita nggak bisa nuduh satu sama lain ya, tapi kita nggak pernah tahu di luar sana memang ada yang terpapar atau ada yang dari luar negeri atau gimana. Pokoknya intinya tetap ya stay at home, jaga jarak fisik, sama tetap selalu pakai masker dan jaga kebersihan, itu aja sih. Baik, Detri Warmanto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selain Weekend hari ini. Sehat selalu ya, Detri. Wah, lumayan banyak sekali ya guys. Nah, untuk mencegah, kita punya beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, seringlah mencuci tangan dengan air bersih dan sabun atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Mengapa? Mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol dapat membunuh virus yang ada di tangan. Jadi yang ada di tangan-tangan itu guys dapat mati. Kemudian yang kedua adalah kita menjaga jarak setidaknya 1-2 meter dengan orang lain. Nah, apalagi dengan orang yang sedang batuk atau bersin-bersin. Mengapa? Karena ketika batuk atau bersin, orang tersebut mengeluarkan percikan dari hidung atau mulutnya, dan percikan ini yang dapat membawa virus. Nah, jika Sobat Hits terlalu dekat, maka dapat menghirup percikan ini dengan virus COVID-19. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu kita menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Buat Sobat Hits yang selalu kebiasaan habis nyentuh uang, nyentuh barang, atau nyentuh alat elektronik, terus kucek-kucek mata, kucek-kucek pipi nggak kucek-kucek ya. Oke, nah itu kalau bisa dihindari. Kenapa sih? Nah, karena tangan itu menyentuh berbagai permukaan benda, dan virus penyakit ini dapat menempel di tangan. Jadi virus yang tadinya ada di barang-barang itu menempel ke tangan kita. Kemudian kalau kita mengucek-ucek mata, menyentuh bibir, menyentuh hidung, itu akan pindah ke organ kita. Seperti itu. Makanya jangan sampai kita habis menyentuh barang-barang tersebut
langsung kucuk-kucuk mata, harus cuci tangan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang keempat yaitu kita pastikan bahwa orang-orang yang berada di sekitar kita itu mengikuti etika batuk. Jadi batuk aja ada etikanya ya guys, nggak cuma mau ke rumah mantan aja atau ke rumah mertua aja. Jadi batuk pun ada etikanya. Kemudian juga bersin juga ada etikanya, bersin yang baik dan yang bagus. Nah, kalau habis batuk atau bersin harus segera ambil tisu ya guys. Jadi ambil tisu buat nutupin biar percikannya itu dapat terserap ke tisu tersebut, jadi nggak menyebar kemana-mana. Dan tisunya pun harus dibuang di tempat sampah ya guys, jangan dibuang sembarangan. Nah, itu tadi. Untuk yang selanjutnya yaitu tetap tinggal di rumah aja. Nah, ini buat Sobat Hits, tetap di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Apalagi kalau Sobat Hits ada yang demam, batuk, kesulitan nafas, ini direkomendasikan untuk tetap di rumah aja. Kemudian Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Daerah juga memiliki informasi terbaru nih tentang situasi di wilayah Sobat Hits, dengan memberitahukan kondisi Sobat Hits terlebih ke pelayanan kesehatan yang tepat. Nah, langkah ini dibuat untuk melindungi diri dari COVID-19. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu tetap mengikuti informasi terbaru nih dari COVID-19, baik dari kota, daerah, maupun provinsi. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Tentunya para medis ya guys yang ada di garda terdepan, jadinya untuk kita tetap sesuai dengan aturan dari pemerintah, yaitu makan yang cukup, menggunakan masker apabila ingin keluar, cuci tangan yang benar, seperti itu. Nah, sehingga kita juga mendukung para medis dengan tidak membeli barang-barang yang digunakan oleh para medis. Itu aja udah cukup kok Sobat Hits. Oke, kali ini Putri punya cuplikan video lagu untuk penghargaan untuk para medis. Jadi lagu inilah sangat-sangat menyentuh. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain.
Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Tenaga medis yang terlibat bukan saja berat secara tugas, tapi mereka adalah orang-orang yang paling berisiko terpapar. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, beriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Wah, lagunya cukup menyentuh hati. Ternyata nggak cuman lagu dari Doi aja yang menyentuh hati, tapi lagu ini juga menyentuh hati. Oke, buat Sobat Hits, tentunya dengan adanya lagu tadi kita bisa bercermin bahwa suatu pengorbanan itu haruslah kita hargai, karena pengorbanan itu tidak mudah, semudah mendapatkan pacar ya. Nggak, bercanda aja. Oke, tentunya kita tetap dukung terus para medis, kita tetap beri semangat terus para medis dengan tetap di rumah aja, jangan kemana-mana ya guys.